Firman Tuhan diambil dari Lukas 9 ayat 28-36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-muridnya itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk Saudari Rahel yang sudah membacakan perikop khotbah kita hari ini. Terima kasih juga untuk Mike dan tim musik yang sudah memimpin dalam liturgi dan puji-pujian kita. Sedikit tambahan saudara sebelum memulai pembelajaran firman Tuhan terkait dengan membership kelas tadi. Jadi ini terbuka bagi setiap saudara dan saudara tidak otomatis harus menjadi anggota waktu saudara mengikuti membership kelas ini. Jadi bagi saudara yang mungkin baru ingin tahu dulu tentang gereja ini, tentang mengapa liturginya seperti ini, apa yang kami pegang, percayai nilai-nilai dalam gereja ini, mengapa khotbahnya bentuknya seperti ini, maka saudara boleh datang mengikuti membership kelas ini untuk mengamati dulu dan saudara tidak harus otomatis menjadi anggotanya. Tapi bagi saudara yang memang sedang mencari satu gereja lokal, ini adalah sarana yang penting sebelum saudara memutuskan untuk menjadi anggota, saudara mengenal tentang gereja ini. Itu saja tambahannya, kiranya kalau saudara ada yang itu bisa langsung segera mendaftar lewat email yang tertera di sana. Nah saudara, satu hal yang sangat penting dalam hidup iman Kristen adalah soal konsep yang dimiliki oleh seorang Kristen tentang siapa Yesus, tentang pribadi dan karyanya. Jika konsep yang dimiliki orang itu tentang Yesus sudah salah, tidak alkitabiah, maka dapat dipastikan konsepnya secara penuh tentang inti dari kekristenan pasti juga salah, tidak alkitabiah. Dan sebaliknya, jika konsep yang dimiliki orang itu tentang siapa Yesus sudah benar, sudah alkitabiah, maka dapat dipastikan konsepnya tentang inti dari kekristenan itu pasti juga benar, pasti alkitabiah. Nah, hari ini saudara melalui kisah yang salah satu adalah kisah yang paling populer dalam Alkitab, kisah transfigurasi Yesus, kita akan sama-sama mempelajari apa artinya melihat siapa Yesus dengan benar. Seperti apa seharusnya kita melihat sosok Yesus yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan tentang dia. Kita akan mempelajarinya hari itu, namun sebelumnya mari kita sama-sama sekali lagi tundukkan kepala minta pimpinan Roh Kudus dalam pembelajaran firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali boleh sama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada satu kebetulan waktu kami mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, tapi di dalam ketetapan Tuhan Kau telah menentukan untuk kami mendengarnya sama-sama, mempelajarinya dan merenungkannya, serta mengalami berkat-Mu diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, dididik, ditegur dan diajar kembali. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus yang memimpin sepanjang pembelajaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, mari kita review singkat konteks dari perikop yang tadi sudah dibacakan oleh saudari Rahel.
Jadi kisah transfigurasi atau perubahan wujud dari Yesus ini adalah satu kisah yang masih berkaitan dengan kisah sebelumnya yang dimulai dari ayat 18. Yang sudah kita pelajari minggu lalu, itu adalah satu kaitan dengan ayat 36 ini. Di ayat 18 kalau saudara lihat yang minggu lalu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang apa kata orang banyak tentang dirinya. Yang dikatakan di sana berbeda-beda. Sampai muncul satu pernyataan dari Petrus waktu Yesus bertanya menurut mereka sendiri siapa dirinya. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias dari Allah. Di ayat 20. Nah setelah pengakuan Petrus tersebut, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi padanya. Di mana ia dikatakan akan menanggung banyak penderitaan, dia akan dibunuh dan ia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus mengungkapkan penderitaan yang akan dialaminya, sekaligus dia menyatakan di dalam ayat yang minggu lalu kita baca, harga yang harus dibayar oleh para muridnya kalau mereka memutuskan untuk menjadi pengikut dia, yaitu menyangkal diri dan pikul salib. Nah setelah pernyataan Yesus tentang penderitaannya itu, dan dia mengajak murid-muridnya untuk mengikut dia, Lukas mencatat seperti yang tadi kita sudah baca, kira-kira 8 hari setelahnya terjadilah peristiwa pemuliaan Yesus atau transfigurasi ini. Jadi kalau kita rangkum saudara, ayat 18 sampai ayat 36 ini adalah bicara tentang siapa Yesus. Yaitu bahwa ia adalah Mesias, seperti yang dikatakan Petrus, yang akan menderita dan mati, namun kemudian akan bangkit pada hari ketiga, dan yang akan dimuliakan. Nah jadi ayat khotbah hari ini yang diambil dari ayat 28 sampai 36 ini masih lanjutan dari satu rangkaian kisah tentang siapa Yesus. Karena itu saya memberikan poin khotbah hari ini juga tentang siapa Yesus. Ada 3 poin khotbah hari ini. Melihat siapa Yesus adalah melihat yang pertama penggenapan dari janji Allah dalam perjanjian lama. Yang kedua melihat siapa Yesus adalah melihat cahaya kemuliaannya sejak saat ini. Dan yang ketiga, melihat siapa Yesus adalah melihat dia yang dari Allah bagi kita. Mari kita akan masuk ke poin yang pertama saudara. Melihat siapa Yesus adalah melihat penggenapan dari janji Allah dalam perjanjian lama. Nah saudara, hal pertama dan sangat mendasar yang waktu kita melihat Yesus, sebelum kita bicara hal yang lain tentang dirinya, kita harus melihat Yesus sebagai penggenapan final dari apa yang dikatakan Allah dan dijanjikan Allah di dalam perjanjian lama dari Alkitab kita. Ini sangat penting karena bukan saja agar kita dapat melihat kaitan antara perjanjian lama dan perjanjian baru dalam Alkitab kita, tetapi juga agar kita memahami bahwa seluruh Alkitab kita, mulai dari kitab Kejadian, kitab pertama dari perjanjian lama sampai kitab Wahyu, kitab terakhir dari perjanjian baru, semuanya bicara tentang satu pribadi, yaitu tentang Yesus yang dijanjikan Allah akan datang ke dalam dunia sebagai Mesias yang akan menyelamatkan manusia. Dan kebenaran ini yang juga Allah hendak nyatakan kepada Petrus, Yohanes, Yakobus lewat peristiwa transfigurasi Yesus itu. Mari kita lihat ayat-ayatnya kembali saudara. Di ayat 28 sampai 30 dikatakan Lukas, Yesus membawa 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, naik ke atas gunung untuk berdoa. Namun pada saat ia berdoa terjadi perubahan pada wajah dan pakaian Yesus. Matius mencatat wajah Yesus itu menjadi bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Alkitab versi bahasa Inggris memberikan judul perikop ini The Transfiguration atau transfigurasi Yesus. Satu kata yang sinonim dengan kata metamorfosis yang berarti perubahan bentuk atau wujud dari Yesus. Nah LAI sendiri memberikan judul perikop ini Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi secara substansi saudara kedua judul ini sama. Terjadi perubahan wujud dari Yesus secara khusus dari wajah dan pakaiannya, di mana perubahan ini adalah salah satu display atau penampakan sekilas dari kemuliaan Yesus kelak. Nah yang menarik saudara, di sini adalah munculnya 2 orang tokoh legenda dari bangsa Israel, yaitu Musa dan Elia dalam momen transfigurasi itu. Maka pertanyaan yang langsung timbul tentunya adalah, mengapa Musa dan Elia? Mengapa bukan tokoh-tokoh perjanjian yang lama yang lain? Daud kah? Abraham atau Nuh?
Nah, jelas saudara, pasti ada pesan khusus yang hendak Allah sampaikan melalui kemunculan dua tokoh besar dari bangsa Israel itu. Apa pesan yang hendak disampaikan Allah lewat dua orang ini? Nah, untuk menjawabnya kita perlu melihat kembali dari perjanjian lama, siapa Musa dan Elia itu. Mereka berdua saudara adalah representasi dari seluruh perjanjian lama. Musa adalah pahlawan dari peristiwa Eksodus atau keluarnya bebasnya bangsa Israel dari penjajahan dan perbudakan Mesir. Musa juga memberikan 10 perintah Allah dalam 2 loh batu yang terkenal itu. Jadi Musa dalam hal ini berdiri di sana merepresentasikan, melambangkan simbol dari hukum Allah. Sedangkan Elia saudara berdiri di sana merepresentasikan, melambangkan simbol dari para nabi. Setelah Musa, Elia adalah salah satu nabi terbesar di dalam perjanjian lama. Kita bisa baca kisahnya Elia membangkitkan orang mati, menghentikan hujan sebagai hukuman Allah atas bangsa Israel. Berdoa untuk turunnya api yang mengalahkan para nabi Baal. Dan Elia juga bahkan tidak mati tapi dibawa naik ke sorga dengan kereta yang berapi. Dan Allah menjanjikan bahwa kelak satu saat Elia akan kembali sehingga bangsa Israel melihat Elia itu sebagai nabi dari masa depan. Karena itu waktu di ayat sebelumnya di minggu lalu, waktu Yesus tanya apa kata orang tentang aku, ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Nah saudara, pada masa itu orang Israel melihat perjanjian lama sebagai kitab hukum dan para nabi. Musa dan Elia masing-masing merepresentasikan kedua hal tersebut. Musa mewakili hukum, Elia mewakili para nabi. Karenanya saudara, waktu mereka berdua ada bersama-sama dengan Yesus pada saat transfigurasi itu, kehadiran mereka di sana memberi satu kesaksian bahwa Yesus telah datang sebagai penggenapan dari hukum Taurat dan para nabi di perjanjian lama. Mereka berdua itu seperti seluruh perjanjian lama berdiri di sana menyatakan bahwa seluruhnya sudah digenapi di dalam diri Yesus. Dan memang Yesus sendiri katakan itu bahwa ia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dalam Matius 5 ayat 17, penulis Ibrani juga katakan bahwa setelah zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada umatnya dengan perantaran para nabi, maka sekarang ia bicara dengan perantaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Nah saudara, ini hal yang paling mendasar yang Allah hendak sampaikan kepada Petrus dan kawan-kawan dari momen transfigurasi Yesus itu. Dan tentu ini juga kebenaran yang sangat mendasar dan sangat penting tentang Yesus yang harus kita pegang dalam iman kita. Pertanyaannya saudara sekarang, mengapa hal ini sangat penting untuk dipahami oleh seorang Kristen? Karena saudara, faktanya yang saya temukan, ada 2 kesalahan fatal yang terjadi dalam hidup banyak orang Kristen sebagai akibat ketidakpahaman tentang Yesus yang adalah penggenapan dari seluruh perjanjian lama. Yang pertama yang terkait dengan Musa atau hukum Taurat. Masih banyak orang Kristen yang berpikir bahwa hidup iman Kristen adalah soal ketaatan terhadap hukum-hukum dan perintah Allah. Mereka berpikir bahwa keselamatan itu dapat diperoleh jika mereka sungguh-sungguh berjuang untuk mentaati hukum Allah. Dan mereka pikir kematian Yesus di atas kayu salib itu belum cukup, perlu ditambah dan usaha jerih payah mereka ikut pikul salib agar bisa dapatkan keselamatan. Anugerah Allah mereka pikir memang diperlukan, tetapi perlu dibarengi dengan perbuatan baik mereka, maka barulah keselamatan itu bisa diperoleh. Bukankah ini sebuah kesalahan yang sangat serius saudara di dalam kekristenan yang terjadi karena orang Kristen tidak memahami bahwa Yesus datang menggenapi seluruh hukum Allah itu dengan sempurna bagi diri kita. Itu kesalahan yang pertama saudara. Dan kesalahan yang kedua yaitu terkait dengan Elia. Yesus menggenapi apa yang seluruh dilakukan para nabi di perjanjian lama. Namun masih banyak orang Kristen berpikir bahwa saat ini Allah masih bicara dengan perantaran para nabi. Mereka masih menunggu munculnya nabi-nabi baru, rasul-rasul baru. Masih menunggu nubuatan-nubuatan baru. Padahal jelas Yesus datang sebagai yang final dari cara Allah berbicara kepada umatnya. Bukan lagi melalui perantaran para nabi. Tentu saudara, kesalahan yang kedua ini tidak seserius kesalahan yang pertama tadi, namun tetap terjadi karena orang Kristen tidak memahami bahwa Yesus adalah penggenapan dari semua yang dikatakan Allah di dalam perjanjian lama.
Karena itu saudara, hal pertama, seperti apa kita melihat Yesus ini sangat penting. Kita melihat Yesus sebagai sosok yang menggenapi seluruh yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, kebenaran dalam poin yang pertama ini saudara bisa kita kategorikan sebagai satu kebenaran yang sifatnya doktrinal, yang kita lihat sudah tadi bahwa ini sangat penting untuk kita miliki dalam kehidupan iman Kristen. Namun, tentu saja walaupun ini sangat penting, ini belum cukup dalam kehidupan iman kita. Diperlukan satu pengalaman rohani yang nyata yang melibatkan emosi, perasaan kita selain pemahaman doktrinal tadi. Jadi dalam satu kehidupan iman Kristen yang sehat, kita butuh pemahaman yang benar sekaligus pengalaman nyata. Dan pengalaman nyata ini juga diberikan Allah kepada ketiga murid Yesus pada waktu peristiwa transfigurasi itu. Seperti apa pengalaman mereka dan bagaimana respon mereka? Kita masuk ke poin yang kedua. Melihat siapa Yesus adalah melihat cahaya kemuliaannya sejak saat ini. Nah saudara, peristiwa transfigurasi ini ada satu peristiwa di mana Yesus dimuliakan dengan disaksikan ketiga muridnya ini. Petrus, Yohanes, Yakobus. Jelas artinya Allah memang rencana untuk memperlihatkan kemuliaan Yesus secara sekilas kepada ketiga murid Yesus itu sebagai bagian dari penyingkapan diri dan identitas Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa Yesus yang kelak akan mati di salib, seperti yang dia sudah sampaikan pada mereka, namun setelah itu Yesus akan bangkit dan dimuliakan. Dan mereka memerlukan pengalaman ini untuk menguatkan iman mereka yang kelak akan mengalami banyak penderitaan karena ikut Yesus. Kita lihat di ayat 32 dan 33, dikatakan Lukas demikian. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Lukas hendak menunjukkan bahwa ini adalah satu pengalaman nyata yang mereka alami, bukan sebuah penglihatan dalam mimpi pada waktu ketiga murid Yesus ini sedang tidur. Jelas kita baca memang mereka sempat tertidur, tetapi kemudian mereka bangun dan menyaksikan langsung perubahan wujud Yesus itu. Artinya saudara, mereka dalam kondisi sepenuhnya sadar. Bukan mengalami mimpi atau penglihatan, bukan mengalami di alam bawah sadar, tapi sungguh-sungguh melihat kemuliaan Yesus dengan mata jasmani mereka. Dan ini yang pertama dapat kita lihat dari kisah ini. Pengalaman rohani yang nyata itu bukan di dalam sebuah mimpi atau penglihatan. Dan yang kedua, saudara, kita melihat respons Petrus dan kawan-kawan saat mengalami pengalaman itu. Dikatakan mereka sangat bahagia dan mereka tidak ingin kehilangan momen yang membahagiakan itu, sehingga Petrus menawarkan diri membuat 3 kemah. Satu untuk Yesus, satu untuk Musa dan Elia. Nah, terlepas dari ketidakpahaman Petrus bahwa itu ada satu momen penyingkapan sekilas dari kemuliaan Yesus, Petrus belum sepenuhnya paham bahwa Yesus harus lebih dulu menderita mati di atas kayu salib sebelum mengalami pemulihan Allah seperti itu. Tapi Petrus, saudara, merasakan satu kebahagiaan. Bisa ada di sana menyaksikan peristiwa itu dan ingin seterusnya di sana melihat kemuliaan Yesus. Nah saudara, bicara tentang memandang kemuliaan Yesus, merenungkan kemuliaan Yesus, menghayati kemuliaan Yesus yang begitu indah seperti yang disaksikan oleh Petrus dan teman-temannya itu. Biasanya kita langsung asosiasikan dan sesuatu yang sifatnya masa depan, akhir zaman nanti. Kita maknai sebagai sifatnya yang nanti, bukan yang sekarang. Pada tentu saudara, kemuliaan Kristus memang baru akan secara penuh kita saksikan nanti memenuhi seluruh bumi pada waktu akhir zaman. Saat itu kemuliaan Yesus akan dinyatakan secara penuh. Nanti pada saat kita bertemu Kristus muka dan muka di sorganya, entah waktu kita dijemput oleh kematian dan pergi meninggalkan dunia ini menghadap Dia, atau pada waktu parusia Kristus datang kembali, maka kita akan melihat kemuliaan Kristus dengan penuh. Dan itu harus terus menjadi pengharapan iman kita, saudara. Tetapi Allah juga menghendaki agar kita pada waktu sekarang ini, pada waktu masih hidup di dunia ini, sudah mulai merenungkan, memandang, menikmati
kemuliaan Yesus itu. Dan disinilah mulai masalah kita, saudara. Allah mengendaki kita dari mulai saat ini sudah memandang dan merenungkan, menikmati kemuliaan Yesus. Karena ini adalah salah satu berkat terbesar yang Allah hendak berikan kepada orang-orang percaya. Namun kita justru tidak atau kurang menginginkannya. Kita memang bisa bicara tentang kemuliaan Kristus. Tapi kalau kita jujur terhadap diri kita akan menemukan bahwa hal memandang dan merenungkan kemuliaan Kristus itu masih dalam tatanan kognitif kita saja. Belum sampai masuk ke dalam afeksi kita. Memandang kemuliaan Kristus itu masih hanya dalam pikiran kita, belum masuk meresap sampai ke hati kita. Belum sampai menawan hati kita. Memandang kemuliaan Yesus itu masih sekedar sebuah konsep yang bagus menurut logika dan akal budi kita, tetapi belum sampai memenuhi jiwa dan hasrat kita. Dan yang lebih ironisnya lagi, saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh kita pikirkan, renungkan, kita bisa lakukan semua disiplin rohani kita dengan baik. Berdoa, rajin membaca, pelajari Alkitab. Seperti yang tadi mau Bible study, itu adalah yang bagus, saudara. Sungguh-sungguh belajar teologi, doktrin dalam iman Kristen, beribadah hari Minggu di gereja, aktif terlibat dalam pelayanan, tanpa hati dan pikiran kita semakin dipenuhi oleh kemuliaan Kristus. Kita bisa lakukan semua itu tanpa kemuliaan Kristus itu menguasai hati kita. Dan pertanyaannya, saudara, mengapa kita bisa menjadi seperti demikian? Karena kita tanpa sadar telah menggantikan kemuliaan Kristus itu dengan ilah-ilah dari dunia ini. Kekayaan, kesuksesan, uang, harta benda kita, pekerjaan, karir, usaha kita. Tanpa sadar kita gantikan kemuliaan Kristus dengan semua itu. Dan kita karena tanpa sadar telah membiarkan berhala-berhala dunia ini memenuhi hati kita, sehingga tidak ada lagi ruang bagi kemuliaan Kristus masuk di dalamnya. Dan karena kita juga tanpa sadar telah membiarkan begitu banyak hal dalam dunia ini memikat hati kita sedemikian rupa, sehingga kemuliaan Kristus itu tidak lagi memikat hati kita. Dan karena kita juga, saudara, tanpa sadar telah menaruh kemuliaan Kristus itu sebagai sesuatu yang indah dan berharga, tapi itu untuk kehidupan yang nanti, bukan untuk kehidupan yang sekarang. Penghayatan, saudara, yang mendalam akan kemuliaan Kristus ini, kalau kita mau jujur, itu seolah-olah hanya menjadi milik oleh orang-orang Kristen yang dinamakan para kaum Puritan, orang Kristen yang hidup di Inggris pada abad 17-18. Mereka memiliki gaya hidup yang sangat saleh, sangat devosional kepada Allah. Penghayatan yang seperti dilakukan kaum Puritan tersebut seperti sudah lagi tidak relevan dengan kita orang-orang Kristen yang hidup di zaman postmodern ini, yang serba sibuk, banyak tuntutan, dan penuh dengan gemerlap dunia ini. Karena itu, saudara, apa yang dikatakan oleh John Owen, seorang teolog reform Puritan yang terkenal yang hidup di abad ke-17, ini mungkin dapat menolong kita untuk mengingat kembali betapa pentingnya satu kehidupan iman Kristen yang terus-menerus memandang kepada kemuliaan Kristus. Dikatakan Owen demikian, saya gabungkan beberapa perkataan John Owen. Tak seorang manusia pun, seorang Kristen, akan pernah melihat kemuliaan Kristus di kemudian hari jika ia oleh imannya tidak memiliki sebagian penglihatan sedemikian sekarang ini. Jika kita ingin memiliki iman yang lebih aktif dan kasih yang lebih besar kepada Kristus, iman yang dapat memberi kepuasan serta kelegaan bagi jiwa kita, maka kita hendaknya berusaha memiliki kerinduan yang lebih besar untuk dapat lebih memandang kemuliaannya dalam kehidupan ini. Dan lebih lanjut dikatakan John Owen, suatu pandangan yang berkesinambungan terhadap kemuliaan Kristus akan menghasilkan berkat yang mengubahkan kita semakin dan semakin menyerupai Kristus. Bila cara dan sarana lain telah gagal untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus, dikatakan John Owen, maka marilah kita mencoba cara ini. Artinya, saudara, dari apa yang dikatakan John Owen ini, masalah-masalah dalam kehidupan rohani kita, kadang kita merasa begitu kering,
seperti tidak ada gairah, merasa kosong. Mungkin, jangan-jangan karena kita sudah tidak lagi mengarahkan pandangan kita kepada kemuliaan Kristus. Jadi saudara, dua hal ini sangat penting dalam kehidupan iman kita. Khususnya tentang bagaimana kita melihat Yesus. Memiliki pemahaman yang benar bahwa Yesus adalah penggenapan dari seluruh perjanjian lama. Memiliki satu pengalaman yang nyata dari kehidupan yang memandang kepada kemuliaan Yesus. Dan hal yang ketiga juga penting adalah soal respons kita terhadap perkataan dan pengajaran Yesus. Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Melihat siapa Yesus adalah melihat Dia yang dari Allah bagi kita. Nah saudara, di ayat 35 kita baca di ayat 35, Allah Bapa pribadi pertama dari Allah Tritunggal memberikan dua pernyataan terkait dengan Yesus pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Allah Bapa pribadi pertama memberi pernyataan tentang Yesus pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dikatakan demikian di ayat 35, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi pernyataan yang pertama adalah penegasan dari Allah Bapa tentang siapa Yesus. Status dan identitas Yesus yang adalah anak Allah, Mesias yang menderita, hamba yang dipilih Allah untuk menyerahkan nyawa bagi korban penebusan umat Allah. Dan pernyataan yang kedua berisi perintah kepada para murid yang ada di sana saat itu. Petrus dan para murid Yesus lainnya. Mereka semua sudah melihat, khususnya Petrus, Yakobus, Yohanes, sudah melihat sekilas kemuliaan Yesus. Dan semua murid sudah mendapatkan peneguhan pernyataan Allah yang secara langsung tentang siapa Yesus. Mereka juga sudah mendengar pengajaran-pengajaran dan perintah Yesus serta kehendak Yesus atas hidup mereka. Sekarang Allah memerintahkan mereka untuk mendengarkan dan mentaati segala perkataan Yesus. Nah saudara, hal yang sama juga berlaku bagi kita. Kita mungkin tidak melihat kemuliaan Yesus secara langsung dengan mata jasmani kita seperti yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawannya. Tapi kita telah melihat kemuliaan Yesus dengan mata rohani kita, dengan iman kita. Kita juga mungkin tidak mendengar suara Allah secara langsung dan audible, terdengar indera telinga kita seperti yang didengar oleh Petrus dan kawan-kawannya. Tapi kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan lewat suara Roh Kudus di dalam hati kita. Dan kita juga pastinya tidak mendengar pengajaran dan perkataan Yesus secara langsung seperti dialami oleh Petrus dan semua murid lainnya. Tapi kita dapat membaca seluruh kebenaran firman Tuhan, seluruh pengajaran dan perkataan Yesus dalam Alkitab yang kita miliki saat ini. Karena itu saudara, kepada kita semua, apa yang Dia katakan Allah itu juga berlaku. Dengarkanlah Yesus, taatilah perkataan dan pengajaran Yesus, ikutilah apa yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan. Dan sekarang mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, perkataan dan perintah Yesus mana yang harus kita lakukan? Tentu jelas bicara kehendak Allah itu adalah semua yang ada di dalam Alkitab. Namun dalam konteks yang lebih kecil, maka yang dikatakan Allah, dengarkanlah Dia, adalah perintah Yesus di ayat sebelumnya. Yaitu kalau saya mundur kembali ke teks kita minggu lalu, Yesus memberitakan agar kita menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Ayat 23. Kita harus membayar harga untuk mengikut Yesus. Lalu Yesus juga perintahkan agar kita siap kehilangan nyawa kita di ayat 24. Bukan berarti setiap kita harus menjadi martir, tapi kita rela melepaskan apa yang kita anggap sebagai hak kita dalam hidup ini sebagai harga untuk mengikut Yesus. Dan Yesus juga perintahkan agar kita tidak malu karena Dia di ayat 26. Kita harus menjadi saksinya, menyatakan iman kita pada Kristus di depan umum, tidak menyembunyikannya. Dan semua ini saudara, yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan, yang Allah Bapa kemudian katakan agar kita dengarkan apa yang Yesus perintahkan itu, seharusnya kita lakukan karena satu alasan, yaitu apa yang ada di ayat 31. Di ayat 31 tadi dikatakan demikian, keduanya yaitu Musa dan Elia menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Apa yang akan digenapi di Yerusalem itu saudara? Yang dikatakan Yesus di ayat 22. Bahwa Ia akan menanggung banyak penderitaan, ditolak, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus akan disiksa, dihina, disalib, mati, namun kemudian akan bangkit naik ke surga, pergi meninggalkan murid-muridnya, dimuliakan di surganya. Yesus
adalah Dia yang dari Allah bagi kita. Allah berikan untuk menuntun dan memimpin hidup kita. Allah juga berikan Yesus untuk mati bagi kita. Karena itu Allah berkata, dengarkanlah Dia. Nah saudara, dari kisah transfigurasi ini kita dapat melihat Yesus yang menderita, kelak Dia akan dimuliakan. Kalau kita melihat kembali kepada kisah penyaliban Yesus, setelah Yesus disalib, jubah Yesus yang penuh darah dan kotor itu dibagi-bagi oleh para tentara. Mereka membuang undi untuk mendapatkan jubah Yesus. Namun waktu dalam peristiwa transfigurasi itu, Yesus mengenakan jubah kemuliaan yang dikatakan Lukas, pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan waktu di atas kayu salib, saudara, Yesus mati di dalam kehinaan, dipermalukan oleh tentara Romawi. Namun waktu dalam peristiwa transfigurasi itu, Yesus begitu penuh dengan kemuliaan, dimuliakan oleh Allah. Jadi saudara, waktu kita berusaha melakukan semua perintah Yesus itu, seperti yang Allah katakan, dengarkanlah Dia. Kita lakukan itu karena Yesus telah menderita dan mati bagi kita. Karena apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Kita melihat ke belakang pada apa yang telah Yesus lakukan bagi kita di masa lalu. Dan kita juga berusaha melakukan semua perintah Yesus tadi. Karena apa yang Ia janjikan bagi kita itu kehidupan kekal bersama dengan Dia di surganya. Kita melihat ke depan, ke masa yang akan datang, pada apa yang Yesus telah siapkan bagi kita. Karena dua alasan inilah kita melakukan perintah Yesus. Karena Yesus telah mati bagi kita. Dan karena Yesus telah mempersiapkan hidup kekal bagi kita. Dan seperti Musa dan Elia yang sudah mati begitu lama, tapi tetap hidup dan ada bersama-sama dengan Yesus. Maka demikian juga kita saudara. Dan seluruh umat Allah di segala zaman dan tempat kelak akan bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaannya. Inilah alasan mengapa kita mendengar dan melakukan apa yang dikatakan Yesus itu. Jadi saudara, mari kita merenungkan hal ini. Ada begitu banyak suara-suara di dalam dunia ini yang terkadang membuat telinga rohani kita menjadi tidak peka dalam mendengar suara Yesus yang terus memanggil kita untuk dengan setia mengikut Dia, membayar harga mengikut Dia. Dan ada begitu banyak keindahan, kemuliaan, kesenangan yang ditawarkan dunia ini yang terkadang membuat mata rohani kita menjadi tidak jelas, menjadi buram, atau bahkan tidak tertarik lagi melihat kemuliaan Yesus yang Ia janjikan akan diberikan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Dan ada begitu banyak hal saudara di dalam dunia ini, masalah hidup, tantangan hidup, berbagai dinamika hidup, kesibukan sehari-hari yang membuat kita tidak lagi fokus pada pribadi Yesus. Karena itu, hari ini kita semua diingatkan kembali melalui kisah transfigurasi Yesus ini. Mari kita kembali mengarahkan pandangan kita kepada Yesus dan menemukan segala keindahan dan kemuliaannya. Seperti yang dikatakan oleh Charles Spurgeon. Kalau bisa ditampilkan. Charles Spurgeon mengatakan demikian, kalau saya coba terjemahkan. Anda tidak akan pernah tahu kepenuhan Kristus sampai Anda tahu kekosongan dari segala sesuatunya selain dari Kristus. Kemuliaan dan keindahan yang ditawarkan dunia ini, saudara, itu memang dapat memberikan kesenangan sesaat kepada kita. Tetapi hanya Kristus yang dapat mengisi kekosongan jiwa kita. Dan semua keindahan kemuliaan dunia ini, walaupun indah, namun hanya sementara. Sedangkan kemuliaan Kristus itu adalah kekal. Karena itu mari kita terus memandang kepada Yesus yang kekal itu. Sampai hati dan pikiran kita benar-benar terpikat oleh kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa kemuliaan akan putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kami, itu makin hari di dalam kehidupan ini terkadang kami tidak melihat dengan jelas.
Ada begitu banyak hal di dalam dunia ini yang mengaburkan pandangan mata rohani kami dari kemuliaan Kristus yang begitu semarak, yang begitu luar biasa, yang kami bisa baca dalam perikop hari ini. Karena itu Tuhan ampuni kami dan tolong kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami di tengah-tengah segala kesibukan, kesenangan dunia yang kami lakukan, di tengah-tengah segala pekerjaan yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini, segala hal yang kami harus urus di dalam kehidupan ini, kami tetap mengarahkan pandangan kami kepada kemuliaan Kristus yang jauh melebihi apapun juga di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.